Selamat pagi bagi kita sekalian, anak-anak Tuhan yang tergabung dalam Klasis Jakarta, Kalimantan. Pada pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan lewat renungan pagi kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau baik bagi kami sehingga kami dibangunkan kembali dalam jasmani yang segar, demikian juga rohani kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, dan juga berkati kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pagi ini, kami ambil dari Mazmur 33 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan yang dimana Mazmur tadi mengatakan bahwa oleh firman Tuhan maka langit Dia jadikan. Tentunya kita mengingat dalam Kejadian pasal 1 mulai ayat 1 hingga 31, di sana kita melihat Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di laut, dan juga yang ada di daratan. Jadi semuanya itu Allah jadikan dengan mengatakan, jadilah, jadilah, dan jadilah. Tetapi pada ayat 26 Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan. Jadi saudaraku yang kekasih, baik bumi dan isinya maupun manusia, semuanya adalah Tuhan yang menciptakannya. Walaupun mungkin manusia itu berbeda dengan yang lain, tetapi Tuhanlah yang menciptakan. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Tuhan, maka kitalah ciptaan yang termulia. Maka dari itu Allah mengatakan kepada kita manusia, maka manusia wajib menjaga, melestarikan, dan juga merawat, mengasihi semua ciptaan yang ada di bumi ini. Nah, saudaraku yang kekasih, tugas kita teramat berat sebenarnya. Bagaimana kita menjaga, melestarikan apa yang sudah Tuhan jadikan. Namun, walaupun berat, tetapi itu adalah tanggung jawab kita. Karena kita percaya bumi ini diperuntukkan bagi kita. Segala sesuatu yang ada di bumi ini diperuntukkan bagi kita. Maka kita hidup di bumi ini. Kita juga menjaga bumi ini. Karena kehidupan kita juga tergantung kepada bumi ini. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan sesuai dengan kehendak kita untuk bumi ini. Tetapi kita harus melakukan segala sesuatunya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana kita mengasihi diri kita, demikian juga kita mengasihi dunia ini. Karena dunia inilah yang memberikan bagi kita kebutuhan hidup. Tetapi ingat saudara, tidak sedikit juga manusia melanggar aturan-aturan yang berlaku. Misalnya mengotori sungai, juga tidak merawat ciptaan-ciptaan yang lain, bahkan memusnahkan. Maka dari itu tidak sedikit juga manusia mendapatkan imbas daripada apa yang dia lakukan terhadap bumi ini. Nah, saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Maka dengan demikian
apapun yang kita lakukan dalam hidup kita harus seturut dengan kehendak Tuhan, agar jangan terjadi malapetaka oleh karena kerakusan manusia. Jangan terjadi hal-hal yang menakutkan, mengerikan oleh karena perbuatan manusia. Tapi kita inginkan selama kita hidup di bumi ini, maka bumi ini juga bersahabat dengan kita. Kita juga bersahabat dengan bumi ini. Maka dari itu kita harus menjaga. Saudaraku yang kekasih, orang percaya adalah merupakan dititipkan oleh Tuhan apa yang dia perbuat, yang harus dia perbuat. Jawaban daripada iman adalah kita wajib menjaga diri kita, menjaga diri orang, dan juga menjaga keutuhan bumi ini, supaya kita juga merasa senang hidup di bumi ini. Oleh karena kesenangan kita, orang lain juga merasakan senang oleh karena kita, dan bumi ini juga akan menghasilkan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Lalu dikatakan tadi, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi saudaraku yang kekasih, ternyata Allah juga dapat menghukum kita oleh karena perbuatan kita. Allah itu hanya dengan perkataan bisa dia memusnahkan bumi ini. Contohnya misalnya, kalau kita lihat zaman Nuh di Kejadian pasal 6. Demikian juga pasal Kejadian 11 di mana Babil yang dihancurkan oleh Tuhan. Maka dari itu saudara, marilah kita mengingat bahwa Allah itu hanya dengan mulutnya dia bisa mengasihi kita, tetapi dengan mulutnya juga dia bisa menghukum kita, seperti dia menghukum umat Israel. Nah, kita tidak menginginkan hukuman itu berlaku pada diri kita, karena Kristus itu sudah datang mengasihi kita, mengasihi dunia ini, mengasihi diriku dan mengasihi diri saudara. Maka dari itu saudara, pagi ini mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jaga dirimu, jaga diri orang lain, dan jaga juga bumi ini. Ingat, bila kita tidak mengindahkan perintah Tuhan, maka Tuhan juga berhak untuk menghukum kita. Sekarang kita melihat banyak tanda-tanda hukuman itu sudah berlaku. Apalagi saat sekarang ini juga COVID-19 masih ada. Tetapi kita percaya karena Kristus itu mengasihi kita, Dia tetap setia menyertai kehidupan kita hari ini dan kekal selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Bapa, saat ini kami bersapaat untuk seluruh badan pekerja Majelis Runggun GBKP Sekelasis Jakarta, Kalimantan. Tuhan, kiranya Engkau menuntun BPMR kami supaya mereka tetap setia menjalankan tanggung jawab tugas, mengatur program-program yang sudah diprogramkan, mengatur kesaksian, mengatur pelayanan, dan juga mengatur persekutuan. Bapa, jangan Kau biarkan BPMR kami bekerja sendiri, tapi dia bekerja bersama dengan tim sesama badan pekerja Majelis Runggun, dan juga bersama-sama dengan pendeta, penatua, dan diaken, juga seluruh pertua diaken yang sudah emeritus. Mereka akan bekerja sama untuk membangun Kelasis Jakarta, Kalimantan, baik dari persekutuan, baik dari kesaksian, maupun dari segi pelayanan. Di saat COVID-19 ini belum juga sirna daripada bumi Indonesia, kami percaya Tuhan melindungi kami, Tuhan menghindari kami daripada virus corona. Sentuhan, dudukan, pegangan kami dimanapun Tuhan sterilkan, agar kami
dapat menjalani hidup ini, BPMR juga dapat menjalankan tugasnya, dapat menjalankan pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami pagi ini hingga sore nanti. Lindungi dan tuntun kami. Amin.